Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan pusat peradaban dan tokoh-tokoh dunia Islam modern sampai kontemporer, yang dimana ini merupakan matkul SKI. Pertama-tama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai sesuatu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Maul. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu sejarah kebudayaan Islam modern dan kontemporer. Pada abad ke-18, negara-negara Barat mulai melakukan ekspansi ke negara-negara Islam serta mendominasi di berbagai jalur, sehingga dapat menguasai beberapa aspek kehidupan masyarakat. Semenjak itu, umat Islam mulai sadar betapa beratnya penderitaan di bawah penjajahan negara-negara Barat dan mulai mengintrospeksi diri dalam segala kehidupannya, baik dalam bidang agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya, perjalanan umat Islam dibagi ke beberapa periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, terakhir periode modern dan kontemporer. Selanjutnya, Mas Adam. Baik, terima kasih Saudara Maul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat-pusat dan aspek-aspek peradaban Islam modern dan kontemporer di Baghdad. Slide-nya, Mas. Pertama, kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Kota ini berbentuk bundar, di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus sebagai benteng. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Philip K. Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual. Masa kemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestis politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan tiga keistimewaan kota ini. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Di antara karya sastra yang terkenal ialah Alfu Laila wa Laila atau Kisah 1001 Malam. Sudah Mas Maul? Nah, lanjut kita ke kota Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah Jauhar al-Sikili atas perintah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'azzaz al-Diniliyah. Kota yang terletak di tepi sungai Nil ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yaitu pada masa Dinasti Fatimiyah, masa Salahuddin al-Ayyubi, dan masa di bawah kepemimpinan Baibars dan Al-Nashir pada masa Dinasti Mamalik. Pada periode Fatimiyah yang dipimpin oleh Mu'izz melaksanakan 3 kebijakan besar, yaitu pembaharuan dalam bidang administrasi, pembangunan ekonomi, dan toleransi beragama. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin, seorang pahlawan Islam terkenal dalam perang salib. Ia tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Burhan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, Isfahan, Persia. Isfahan adalah kota terkenal di Persia, pernah menjadi ibu kota kerajaan Syafawiyah. Persia memiliki ciri-ciri kebudayaan seperti arsitektur dan kesenian yang sangat khas.
sehingga mampu digunakan sebagai alat dalam penyebaran serta pengembangan agama Islam pada periode Islam modern dan kontemporer. Ketika Raja Dinasti Syafawi Abbas I menjadikan Isfahan sebagai kota kerajaan, kota ini menjadi kota yang luas dan ramai dengan penduduk. Kota ini terletak di atas sungai Zandah. Di dalam kota banyak terdiri bangunan seperti istana-istana, sekolah-sekolah, masjid-masjid, menara-menara, pasar, dan rumah-rumah yang indah. Terukir rapi dengan warna-warna yang menarik. Kemudian Masjid Syah yang masih ada sampai sekarang yang didirikan oleh Abbas I merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Pintunya dilapisi dengan perak. Di samping itu juga ada lapangan dan tanaman yang terawat baik dan menawan. Kemudian Turki. Pada tahun 2000 muncul cendekiawan muslim yang bernama Harun Yahya yang mampu melakukan perlawanan terhadap sekularisme melalui beberapa pemikiran dan dalam bidang yang lain. Ini merupakan fenomena baru bagi penduduk Turki dalam abad modern dan kontemporer. Dalam aspek budaya dan sosial, kawasan Turki banyak dihuni oleh suku Kurdi yang sering melakukan pemberontakan terhadap kebijakan publik karena perbedaan pemahaman dalam bidang agama. Dalam aspek agama, masyarakat Turki mampu berkembang dan mengembangkan ajaran Islam karena memiliki dua madhab dalam memahami ajaran Islam, yaitu madhab Sunni dan juga Syiah. Kemudian dalam arsitektur, masjid-masjid yang dibangun di sana membuktikan kemajuannya. Masjid-masjid yang mempunyai arsitektur indah adalah Masjid Agung Al-Muhammadi atau Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori atau tempat pelantikan para Sultan Utsmani, kemudian Masjid Bayazid dengan gaya Persia, dan Masjid Sulaiman Al-Kanuni. Ya, untuk langsung saja top 3 tokoh ya di dunia Islam era kontemporer. Di situ ada yang pertama Nur Miswari, yang berasal dari Filipina, di mana Nur Miswari ini juga sebagai orang yang memiliki prestasi tinggi juga. Dia di mana juga masa-masanya dia lahir di Jolo ini ya, kita lihat. Dan dia dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1942, dan kita juga lihat dia berasal atau berangkat dari keluarga yang mengalami kesulitan dari bidang ekonomi, dan akhirnya mereka si Nur ini memperoleh beasiswa, di mana dia juga mencetak prestasi dengan lewat beasiswa. Dan kita lihat juga di sini dia di mana sebagai gerakan reformasi politik ya dalam konflik militer di Filipina, di mana itu pada tahun 1972 sampai 1976 di bawah kepemimpinan Miswari itu sendiri. Dan kita lihat juga perlawanan militer terhadap Filipina, pemerintah Filipina ini tidak menghasilkan otonomi bagi orang-orang Moro. Dia berangkat ke Arab Saudi dalam pengasingan. Ia kembali ke Filipina setelah Marcos dihapus dari kantor selama revolusi kekuasaan pada tahun 1986. Yang kedua yaitu ada Elijah Muhammad, berasal dari Amerika Serikat. Elijah Muhammad ini juga sebagai pemimpin di suatu kelompok yang namanya The Nation of Islam, dan juga populer dengan sebutan Black Muslim. Dan dilihat kita juga mengalami masa perkembangan mereka yang sangat pesat di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ia juga salah satu orang pengacara independen terkemuka, pemimpin pengelola bisnis yang didukung oleh sekelompok kulit hitam, pemimpin berbagai yayasan dan organisasi keagamaan. Kita lihat dari Elijah Muhammad ini sendiri, yaitu dia salah satu juga tadi kan pemimpin gerakan
Dan tapi dia juga memiliki gerakan baru yang itu namanya The World Community of Islam in the West. Yang dimana di situ juga berubah menjadi The American Muslim Mission. Terkadang ia juga menyebutnya sebagai Bilalians, merujuk kepada Bilal, seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan Afrika. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu ada Dr. Shouki Futaki. Itu Futaki, kita lihat dia berasal dari Jepang. Dari namanya kan kelihatan juga itu Futaki seperti orang Jepang. Itu di mana ia memiliki tekad yang besar untuk menyebarkan Islam ke seluruh Jepang dan berdakwah untuk Islam. Di mana dia juga mendirikan suatu ikatan persaudaraan Islam. Hampir setiap Jumat ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun ia baru masuk Islam pada usia yang tidak muda, yakni 67 tahun. Jadi seorang Dr. Shouki Futaki ini, ia baru masuk ke agama Islam itu pada umur 67 tahun. Namun semangatnya untuk mengembangkan agama Islam tidak surut sedikit pun. Nah, kita lihat juga ini jiwa semangatnya untuk membangkitkan agama Islam, dan juga untuk latar belakangnya sendiri, ia berprofesi sebagai dokter dan bekerja sebagai direktur rumah sakit yang terletak di tengah kota Tokyo. Terus kita juga lihat karya-karyanya itu pada tahun 1945 ya, dia bertugas sebagai pemimpin redaksi majalah bulanan pada Perang Dunia Pertama. Di sini dia sebagai redaksi ya, pemimpin redaksi majalah ya. Untuk dilihat untuk sesi ini itu di mana pas ketika Futaki menyatakan ingin masuk Islam, yaitu di mana Morimoto begitu bahagia seraya bertakbir dan mengantar Futaki menuju masjid di pusat Tokyo. Selanjutnya Futaki mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan seorang ulama yang berkebangsaan Turki dan mengambil nama Shouki sebagai nama Islam, disusul kemudian anaknya dengan nama Khalid. Pada tahun 1975, kurang dari 1 tahun, Shouki Futaki telah berhasil mengislamkan sekitar 20.000 orang di Jepang sebagai pencapaian yang luar biasa. Ya, itu mungkin dari penjelasan dari 3 tokoh di dunia Islam era kontemporer. Mungkin nanti. Oke. Bisa lagi atas. Oke. Baik, setelah tadi kita mendengarkan pembahasan mengenai tokoh-tokoh Islam dunia masa kontemporer, sekarang kita beralih ke tokoh-tokoh Islam Indonesia masa kontemporer, yaitu ada 2. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga Profesor Dr. Nurholis Majid. Oke, yang pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solehah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Demikian pula kakek dari pihak ibu, yakni Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949. Dan ibunya Hajah Solehah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, ia tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya.
Gus Dur kemudian melanjutkan belajar di Universitas Baghdad, Irak, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Kemudian ia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden. Tetapi ia kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui atau tidak muadalah di Belanda. Gus Dur lalu melanjutkan pendidikan ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya Gus Dur ini terlibat dalam reformasi NU. Yakni pada tahun 1982 NU membentuk tim 7, salah satunya yaitu termasuk Gus Dur, untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, dia mengundurkan diri dari PPP dan partai politik agar NU fokus pada masalah sosial. Pada Musyawarah Nasional NU 1994, Gus Dur dinominasikan sebagai Ketua Umum PBNU, dan dia menerimanya dengan syarat mendapat wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah umum. Pada Juli 1998, Gus Dur menanggapi ide pembentukan partai politik sebagai wadah warga NU menyampaikan aspirasi politiknya. Partai tersebut diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa atau kita kenal dengan PKB. Pada tanggal 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. Pemilu April 1999, PKB meraih suara 12%, suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Pada 20 Oktober 1999, Sidang Umum MPR memilih presiden baru. Meskipun suara PDIP yang terbesar, namun karena suara politik yang berkembang saat itu, mengantarkan Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Langkah yang dilakukan Gus Dur sebagai presiden adalah mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik. Dan pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Adapun penghargaan yang diperoleh Gus Dur, yaitu yang pertama, Doktor Kehormatan Bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan pada tahun 2003. Yang kedua, Dokter Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan 2003. Dokter Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang 2002. Dokter Kehormatan Bidang Filsafat Hukum dan Thammasat University, Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Dokter Kehormatan dari ASEAN Institute of Technology Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Dokter Kehormatan Bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Sorbonne University, Paris, Prancis 2000. Dokter Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand pada tahun 2000. Dokter Kehormatan dari Twente University, Belanda pada tahun 2000. Dan yang terakhir, Dokter Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India pada tahun 2000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Profesor Dr. Nurcholish Madjid. Nurcholish lahir pada 17 Maret 1939 di tengah gejolak perjuangan politik menuju kemerdekaan Indonesia di Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Orang tua Nurcholish datang dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan Masyhumi. Ibunda Nurcholish, Fatonah, dipilih menjadi istri ayahnya Abdul Majid.
atas perintah Kiai Hasyim Asy'ari, yakni pendiri NU. Kepribadian dan pikiran Nurcholish terbentuk pada masa remaja ketika dia sekolah di Pondok Modern Gontor. Selesai dari Gontor, Nurcholish pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pelajaran di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dia memilih Fakultas Adab, Sastra, dan Peradaban sebagai tempat dia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1968. Nurcholish menulis skripsi dengan judul Al-Quran Arab dalam kata, universal dalam makna. Nah, pada tahun 1963, Nurcholish mulai terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dan 4 tahun kemudian, beliau terpilih menjadi ketua umum untuk masa jabatan 2 tahun. Nurcholish juga menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Asia Tenggara pada tahun 1967 hingga 1969. Dan dengan itu dia mengenal pimpinan muda Islam Malaysia Anwar Ibrahim yang kemudian menjadi teman bertukar gagasan. Nurcholish juga asisten sekjen dan pendiri International Islamic Federation of Student Organization pada tahun 1968 hingga 1971 yang memberinya kesempatan berpergian ke luar negeri. Pada tahun 1969, dia menelurkan buklet berjudul Nilai-nilai Dasar Perjuangan atau NDP yang dikenal pula dengan panduan orientasi ideologis anggota HMI dan juga diterima di kalangan intelektual muda Islam non-HMI. Pada tahun 1965, terjadi perubahan besar dalam politik Indonesia. Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Orde Baru membawa perbaikan ekonomi Indonesia. Namun, pada masa ini, meningkat represi terhadap ekspresi politik, khususnya yang berbasis Islam. Di tengah situasi seperti itu, pada Januari 1970, Nurcholish meluncurkan makalah dengan judul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat yang memicu perdebatan riuh di kalangan umat Islam. Kontroversi itu telah melejitkan Nurcholish menjadi tokoh publik. Namun, Nurcholish tetap menjaga diri dan menyiksakan waktunya untuk kegiatan lain menyebarkan gagasannya. Dan pada awal 1970-an, Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikel itu banyak membahas soal strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Nah, itulah penjelasan atau pembahasan mengenai dua tokoh Islam Indonesia pada masa kontemporer. Saya kembalikan kepada Mas Adam. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, informasi, dan data. Karena ya kesimpulannya sebelum kita tutup, yaitu pertama, Kairo, Mesir, dan Baghdad adalah kota yang maju sekaligus menjadi pusat peradaban Islam dari dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. 2. Nur Miswari, tokoh Muslim yang sangat berpengaruh di Filipina Selatan. Elijah Muhammad, tokoh Muslim di Amerika Serikat yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Amerika. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh Islam yang pluralis dan demokratis. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang pemikirannya sangat berpengaruh terhadap dunia ilmu Indonesia. Itu merupakan kesimpulan yang telah kita simpulkan dari presentasi tadi. Mungkin nanti pertanyaannya bisa lewat chat atau di grup. Terima kasih.